Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin memberikan pemahaman sedikit tentang VO2 max atau disebut juga volume oksigen maksimal. Untuk masyarakat umum, untuk tenaga pelatih dan juga tenaga pengajar khususnya, yang dimana kalian yang selalu ada di lapangan memberikan treatment kepada anak didiknya atau juga kepada atlet-atletnya. Saya berharap kalian bisa memahami betapa pentingnya volume oksigen maksimal ini, karena apabila salah memberikan treatment nanti khawatir dampaknya sangat berbahaya. Yuk ikutin materinya. VO2 max adalah volume oksigen maksimal dalam mililiter yang dapat Anda konsumsi per menit per kilogram berat badan Anda pada saat melakukan aktivitas maksimal, atau bisa disebut juga kemampuan tubuh dalam memanfaatkan oksigen yang ada di dalam tubuhnya pada saat melakukan aktivitas maksimal. Volume oksigen maksimal atau bisa disebut juga daya tahan. Ini merupakan komponen biomotorik yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas fisik, dan salah satu komponen yang terpenting dari kesegaran jasmani. Untuk sebagai gambaran tentang kebugaran kardiorespirasi seseorang, seperti penjelasan saya tadi, di mana kemampuan seseorang untuk menyerap oksigen di dalam tubuhnya pada saat kemampuan tubuh ketika mencapai titik kelelahan yang tertinggi, yang dimana fungsinya untuk mengukur berapa lama seseorang dapat mempertahankan intensitas latihannya, dan yang berhubungan dengan kebugaran dan melakukan aktivitas olahraga seperti kemampuan berlari jarak jauh tapi dengan cepat, atau kemampuan mempertahankan melakukan gerakan-gerakan kecabangan olahraga tertentu. Nah, kalau ada pertanyaan pentingkah VO2 max? Jawabannya adalah penting sekali. Karena apa? Pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, maka tubuh kita sangat membutuhkan oksigen yang baik. Apabila oksigen yang ada di dalam tubuh kita tidak baik, maka aktivitas kita juga akan sedikit terhambat. Kita akan mudah lelah atau juga mudah capek. Bagaimana standarnya VO2 max kita? Untuk standar VO2 max laki-laki paling tidak mempunyai 35 sampai 40 ml per kilogram berat badan per menit. Untuk wanita paling tidak antara 28 sampai 35 ml per kilogram berat badan per menit. Bagaimana untuk atlet? Kalau untuk atlet ini tergantung dari kebutuhan kecabangan olahraga masing-masing. Paling tidak untuk atlet laki-laki minimal 47 ml per kilogram berat badan per menit. Untuk wanita paling tidak sekitar 42 ml per kilogram per menit. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukur VO2 max yaitu bisa melalui tes laboratorium
ataupun bisa tes di lapangan dengan berlari selama 12 menit. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk laki-laki dewasa paling tidak bisa mencapai 35 sampai 40 ml per kilogram berat badan per menit, yaitu bisa mencapai 2100 sampai 2300 meter. Adapun untuk wanita 28 sampai 35 ml per kilogram berat badan per menit, yaitu bisa mencapai sejauh 1800 sampai 2100 meter dalam waktu lari 12 menit. Lalu bagaimana untuk atlet? Tadi juga saya sampaikan bahwasanya untuk atlet tergantung kebutuhan kecabangan olahraganya masing-masing. Paling tidak untuk atlet laki-laki minimal 47 ml per kilogram berat badan per menit, yaitu berlari sejauh 2600 meter. Lalu untuk wanita paling tidak 42 ml per kilogram berat badan per menit, yaitu bisa mencapai sejauh 2400 meter dalam waktu 12 menit. Lalu bagaimana untuk meningkatin VO2 max? Jelas untuk meningkatin VO2 max yaitu dengan berlatih yang mempunyai durasi lama seperti bersepeda, aerobik, berenang, dan pastinya berlari ya. Tapi harus hati-hati, jangan dipaksakan karena bisa berakibat fatal dan berbahaya untuk si atlet itu sendiri. Karena pada saat melaksanakan latihan endurance, apabila VO2 max-nya tidak mencukupi, ada kemungkinan si atlet bisa pingsan di tempat dan tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, bisa mengakibatkan kematian. Makanya sebelum latihan kita harus tahu dulu berapa VO2 max yang akan kita gunakan untuk mengukur seberapa lama atau seberapa jauh atlet atau anak didik kita untuk diberikan porsi latihannya. Lalu untuk manfaat VO2 max sudah jelas ya, yaitu digunakan untuk menguji daya tahan aerobik dan mempertahankan kecepatan atau kebugaran kardiovaskuler seorang atlet itu sendiri sebelum dan di akhir pada siklus latihan. Saya coba berikan contoh cabang olahraga badminton ya. Di sana pada saat bertanding itu ada set 1, misalkan saja atlet kita menang, lalu pada set kedua atlet kita kalah, maka akan diadakan set ketiga atau rubber set, yang dimana set terakhir ini penentuan. Dan apabila si atlet kita mempunyai VO2 max yang bagus, maka pada set ketiga atlet kita akan memberikan performance yang tidak turun, akan tetap coba bertanding ya dengan performan yang baik. Lalu saya contohkan di cabang olahraga sepak bola. Pada saat pertandingan 2 kali 45 menit, di mana tim kita seri gitu ya, harus bermain di perpanjangan waktu. Maka apabila atlet kita mempunyai VO2 max yang bagus dan pada saat perpanjangan waktu atlet kita atau tim kita juga akan menunjukkan performan yang tidak turun gitu ya, masih bisa berjuang bersaing untuk meraih kemenangan. Itulah sedikit pemahaman tentang VO2 max atau volume oksigen maksimal. Saya berharap kalian bisa sedikit memahami betapa pentingnya VO2 max ini agar bisa memberikan treatment kepada anak didik atau atlet kita biar bisa mencapai performan yang kita inginkan nantinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.